Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah fillah arsyadakumullah, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama melanjutkan agenda kita, ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan thalabatul ilm. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para a'immatul huda minas salaf wal khalaf wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah sekalian, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini nanti kita akan ambil pelajarannya, ya, pentingnya bagaimana, ya, kepedulian dan keprihatinan, ya, orang tua, ya, terhadap, ya, kondisi anak-anaknya, atau paling tidak, ya, pesan yang ingin kita ambil nanti dalam kisah seorang sahabat yang mulia ini adalah bahwa ketika kita sebagai orang tua, ya, ayah, bapak khususnya, maka bagaimana kemudian kita memohon kepada Allah, ya, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menjadi, ya, cita-cita, ya, harapan bagi kita nanti bisa kemudian dilanjutkan, ya, oleh generasi-generasi kita. Karena seperti yang sering kita sampaikan bahwa, ya, dalam berumah tangga, ya, dalam berkeluarga atau orang menikah itu, ya, ada dua model, ya. Ada orang yang menikah itu ada sifat pernikahannya hanya pernikahan yang sifatnya biologis, ya, bersifat biologis, yaitu berkeluarga menikah dengan hanya sekedar menyalurkan hasrat seksualnya, ya, tapi kemudian tidak punya orientasi, ya, orientasi ukhrawi, ya, tidak punya orientasi perjuangan, ya. Maka hendaknya keluarga kita, pernikahan kita itu, ya, dibangun, ya, untuk menikah, ya, atau pernikahan ideologis, ya. Ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang mungkin beliau ini termasuk, ya, di kalangan, karena di kalangan para sahabat pun nanti akan bertingkat-tingkat, ya. Ada seorang sahabat Nabi ini, mungkin beliau ini termasuk orang yang tidak terlalu dikenal di dunia tapi dikenal di langit, ya. Beliau ini termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis beliau menyebutkan Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, terus, ya, sampai ada nama nanti, ya, sahabat yang mulia ini bernama Sa'id bin Zaid, ya. Ini di kalangan kita para penuntut ilmu saja mungkin sebagian kalau nggak hafal hadis tadi mungkin nggak tahu, ya. Di banyak tempat saya suruh nyebutkan siapa saja 10 as-sahabah al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga itu siapa saja, ya. Ini biasanya sahabat ini tidak disebut, ya. Ya, 10 orang itu adalah siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian
Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Talha bin Ubaidillah. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian siapa lagi? Zubair bin Awam. Siapa lagi? Sa'id bin Zaid. Satunya lagi Abu Ubadah Ibnul Jarrah. Abu Ubadah Ibnul Jarrah. Nah, kita akan melihat ya, ternyata kalau kita buka dalam buku-buku sirah sahabat, ketika menyebutkan tentang Sa'id bin Zaid ini, nanti dalam buku-buku itu lebih banyak akan disebutkan tentang kisah bapak. Siapa? Sa'id ini. Bapaknya atau bapak daripada Sa'id ini bernama Zaid, ya, Sa'id bin Zaid itu kan, berarti bapaknya namanya siapa? Zaid bin Amr bin Naufal. Zaid bin Amr bin Naufal. Siapa beliau ini? Nah, beliau ini adalah salah satu dari orang-orang ya yang hidup di zaman jahiliyah pada waktu itu, tetapi masih mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi kalau kita berbicara sirah nabawiyah, ya, maka kita akan dapatkan bahwa Mekah ini dulunya adalah merupakan kota warisan ya, dari Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Pada awal perkembangan kota Mekah, ya, yang berkuasa di situ adalah ada satu suku dari Yaman namanya suku Jurhum, ya, yang nanti Ismail alaihissalam berinteraksi dengan suku Jurhum ini, dan nanti kan kalau kisah lengkapnya kan ya, Nabi Ismail masih bayi bersama dengan ibunya Hajar ya, cuman berdua. Kemudian nanti akan datang suku Jurhum, satu rombongan, satu suku masuk ke situ. Nanti Ismail akan menikah dengan ya gadis dari keturunan suku Jurhum ini. Ringkas cerita, kemudian setelah perjalanan sekian lama, sekian ratus tahun, nanti akan datang suku namanya suku Khuza'ah, ya, yang akan merebut kota Mekah ini dari tangan-tangan orang Jurhum. Maka orang-orang Jurhum kalah. Ringkas ceritanya, kemudian suku Khuza'ah ini yang nanti berkuasa. Setelah ketika yang berkuasa adalah suku Khuza'ah ini, di antara pimpinannya ada seorang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai, ya, itu termasuk pimpinan suku Khuza'ah. Suatu saat ya, dan siapa Amr bin Luhai al-Khuzai ini? Dia adalah orang yang pertama kali membawa berhala ke kota Mekah. Jadi turun temurun dari pada saat ya Nabi Ibrahim Ismail terus dibawa kekuasaan suku Jurhum, itu di kota Mekah itu, di Ka'bah itu nggak ada berhala, nggak ada orang menyembah berhala. Mekah itu adalah kota tauhid. Tetapi pada saat kekuasaan suku Jurhum ini di bawah pimpinannya Amr bin Luhai al-Khuzai, dia kemudian ya pertama kali mendatangkan berhala ke kota itu. Kemudian ditaruh di sekitar Ka'bah yang berjumlah sekitar 360 berhala. Dan di situ awal nanti orang menyembah berhala. Bukan itu cerita kita, materi kita. Setelah berjalan sekian lama sampai nanti pada masa-masa ya bi'tsahnya Nabi atau lahir dan bi'tsahnya Nabi Muhammad SAW, maka orang hampir rata-rata orang Mekah itu hampir rata-rata sudah menjadi paganis, penyembah patung, penyembah berhala. Meskipun masih ada orang-orang yang beragama Hanif, yang masih memegang kuat ajaran Ibrahim alaihissalam, yang disebut dengan para Hunafa, ya, para Hunafa, orang-orang yang masih memegangi agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi nggak banyak jumlahnya nggak banyak, ya. Hanya ada beberapa orang sahabat, ya, ada beberapa orang, diantaranya adalah satu Waraqah bin Naufal, ya. Waraqah bin Naufal ini siapa? Waraqah bin Naufal sepupunya Khadijah.
Dan pada saat pertama kali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril oleh Khadijah, karena kemudian beliau demam, ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya, oleh Khadijah dibawa kepada Waraqah ini. Ada satu lagi ya, namanya Zaid bin Amr bin Nufail atau bin Naufal ya. Beliau ini ya, kalau Waraqah bin Waraqah bin Naufal tadi ya, beliau kemudian ikut agama Nasrani ya, ikut agama Nasrani, hidup di Mekah sebagai pendeta, bahkan diriwayatkan beliau ini juga sebagai penulis Injil ya. Dan banyak hadis nanti menyebutkan la tasubbu Waraqah fa inna ra'aituhu fil jannah, jangan kalian celah Waraqah karena saya lihat dia di surga. Jadi karena Waraqah ini nanti beliau masuk surga ya. Kenapa? Ya, karena sebelum, ketika bertemu pertama kali dengan Nabi setelah Nabi dapat surat Al-Alaq itu, maka Waraqah mengatakan, yang datang kepada kamu itu adalah Namusul Akbar, yaitu malaikat Jibril ya. Kamu akan diangkat menjadi Nabi, kamu akan jadi Nabi, dan engkau kalau ketika kamu nanti diusir oleh kaummu dan dimusuhi, maka saya akan ikuti kamu dan saya akan bela kamu. Itu perkataan Waraqah bin Naufal. Tapi nanti sebelum Nabi SAW mendapatkan perintah untuk berdakwah, beliau sudah meninggal ya. Hanya selang beberapa saat setelah perjumpaan itu. Kemudian Zaid bin Amr bin Naufal ini ya, beliau ini termasuk orang yang kritis ya, ngelihat ya. Jadi pada saat, dan beliau sudah mengingatkan orang manusia supaya ya meninggalkan kesyirikan itu ya. Pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy ketika mereka masih ketika tawaf di Ka'bah, kalau lafaz talbiyahnya yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya seperti yang kita kenal sekarang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk ya. Itu talbiyahnya Ibrahim alaihissalam sampai kita. Tapi talbiyah yang dibikin oleh tadi Amr bin Luhai al-Khuzai, karena di situ sudah banyak berhala, maka dia menambahkan satu lafaz dalam talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk ya. Kemudian illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Ini lafaz-lafaz syirkiyah menunjukkan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Amr ini bin Naufal ini, setiap ada orang sedang tawaf itu beliau biasa, Rasulullah mengatakan kadang-kadang beliau ini bersandar di Ka'bah. Ketika melihat orang-orang sedang talbiyah labbaik Allahumma, sudah cukup gitu, jangan dilanjutkan kalimat yang berikutnya itu ya, tapi diabaikan terus. Beliau selalu sudah mengajak kepada tauhid itu. Ada orang berbuat syirik diingatkan. Suatu saat akhirnya beliau mencoba untuk mencari kira-kira agama yang benar, yang mengajarkan hanya beribadah kepada Allah itu agama apa. Maka Zaid ini melakukan perjalanan, sampailah perjalanannya sampai ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang ya Palestina, Jordania, Lebanon ya, kemudian Suriah, itu semuanya negara-negara Syam. Sampailah pada perjalanannya sampai ke negeri Syam, dan ternyata nanti di situ bertemu tanya-tanya di situ. Di sini ada orang yang paham agama enggak? Orang yang ahluddin, ahli agama. Maka mendapatkan informasi bahwa di situ ada seorang pendeta Yahudi. Maka bertemulah Zaid bin Amr ini menemui seorang Yahudi tadi, kemudian menanyakan tentang agama Yahudi itu. Apa? Agama kamu agama apa? Agama saya agama Yahudi, agamanya seperti ini, itu, ini, dijelaskan semuanya. Setelah itu Zaid kemudian mengatakan, oh ini menarik sekali agama kamu, bagaimana caranya saya masuk ke agama kamu? Maka kata pendeta tadi mengatakan, kalau kamu ingin masuk ke agama Yahudi, maka kamu harus jadi orang yang dimurkai oleh Allah terlebih dahulu, baru kamu masuk Yahudi. Maka kata Zaid, dia mengatakan, oh, nggak mungkin,
Saya itu datang pergi jauh dari meninggalkan kota Mekah, kota negeri Arab. Saya ingin memasuki agama supaya nggak dimurkai oleh Allah. Kenapa saya harus jadi dimurkai dulu oleh Allah? Maka kemudian dia pun tanya, Taib, kira-kira ada nggak orang di sini, ya, di negeri kamu ini yang paham agama? Oh ada, pendeta Nasrani. Maka ditunjukkan kepada seorang pendeta Nasrani, ya. Karena nanti setelah Taurat, ya, nanti ada kitab lagi namanya kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, agamanya Nasrani. Maka didatangi oleh Zaid. Datang pendeta ini tanya, apa agama kamu apa? Diceritakan, agama kami Nasrani gini dan lain sebagainya. Maka kemudian kembali dia tanya, ya, bagaimana cara saya masuk ke dalam agama kamu? Maka dia mengatakan dengan ucapan yang kurang lebih sama, yang membuat Zaid nggak tertarik untuk masuk agama itu. Pendeta dia mengatakan, ya, kalau kamu ingin masuk ke agama kami, agama Nasrani, maka kamu harus jadi orang sesat terlebih dahulu. Loh, saya itu meninggalkan kota Arab, ya, kota Mekah, supaya nggak dimurkai oleh Allah dan supaya saya nggak jadi orang sesat. Maksud saya mau masuk agama kamu saya harus sesat terlebih dahulu? Lebih memang harus gitu aturannya. Maka kemudian akhirnya Zaid pun bertanya, saya nggak cocok ini dengan cara kamu ini. Ada nggak agama yang tidak seperti agama kamu ini? Maka kemudian pendeta tadi bertanya, Tahib, kamu dari mana asal kamu? Saya orang Arab, persisnya saya dari kota Mekah. Maka kata pendeta tadi mengatakan, dari kota kamu itu nanti akan lahir seorang nabi, namanya Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu ikuti aja orang itu. Kalau kamu nggak mau masuk agama kami, kamu ikuti aja itu. Maka dari situlah Zaid ini kemudian kembali ke Mekah. Tapi qadarullah di tengah jalan, dan Zaid pada waktu sudah punya anak Sa'id tadi. Sudah punya anak Sa'id. Pada saat perjalanan pulang ke Mekah, ternyata qadarullah di tengah jalan Zaid ini ketemu para, ya, preman kalau bahasa kita sekarang. Orang-orang Badui, kemudian dicegat dan kemudian dibunuh. Meninggal dunia di tempat. Belum sampai kembali ke kota Mekah. Padahal riwayat itu mengatakan pada saat dia ini terbunuh, ya, saat itulah Nabi Muhammad SAW, ya, diangkat menjadi apa? Nabi. Maka Zaid ini sebelum meninggal dunia, beliau sempat mengucapkan ini yang, yang patut kita teladani sebagai para orang tua di sini. Maka Zaid tadi dia sudah berazam kan, ya. Dia sudah berazam bahwa pulang dari negeri Syam, sudah dapat informasi di kota Makkah akan lahir, akan ada seorang nabi, penutup seluruh para nabi, dan beliau sudah berazam untuk mengikuti nabi itu. Maka sebelum meninggal dunia, beliau sempat berdoa, ya Allah, ya Allah, kalau saya tidak sempat mendapatkan laki-laki itu atau nabi itu, maka jangan haramkan anak saya untuk menemui atau mendapatkan nabi tersebut. Artinya apa? Ya Allah, kalau memang saya terpaksa harus mati, saya tidak bisa menjadi pengikut nabi tersebut, maka jangan halangi anak saya si Sa'id untuk bisa menjadi pengikut nabi itu. Maka kata para ulama, mereka mengatakan bahwa Sa'id bin Zaid ini adalah dia mendapatkan apa? Barokah doa dari bapaknya ini, yang seorang apa? Hanif tadi. Maka kemudian, ya, kita kenal ada seorang sahabat yang mulia bernama siapa tadi? Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal, yang beliau ini termasuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ikhwah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama, ya. Jadi bagaimana seorang, ya, orang tua itu, ya, kalau atau kita para bapak, ya, khususnya sebagai imam, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya, kalian semuanya itu adalah pemimpin, ya, dan akan dimintai kepemimpinannya, ya. Dalam keluarga itu kitalah para pemimpin ini, ya. Kita kadang-kadang sok maido pemimpin-pemimpin yang sekarang ada, gitu kan? Wah, pemimpin gini bikin rusak, ngedoli apa-apa, ya, ngono, ya, gini, dan lain sebagainya. Sementara kita sendiri kadang-kadang tidak menyadari bahwa bisa jadi kita juga ternyata termasuk orang yang tidak
tidak beres dalam memimpin keluarga itu. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang harus selalu kita perhatikan. Yang pertama, ya, untuk menjadi seorang bapak, ayah yang menjadi ayah yang tauladan, yang diteladani oleh siapapun, maka yang pertama adalah selalu hadirkan pada diri kita bahwa diri kita ini adalah, sadarkan bahwa kita adalah sebagai seorang muslim dan mukmin. Ya, sadar sebagai seorang muslim dan mukmin. Apa maksudnya? Ya, bahwa kita selalu menghadirkan dalam seluruh kehidupan kita, ya, dalam misalnya kita sebagai seorang mukmin, ya, memiliki tawakal yang tinggi, kesabaran yang mendalam, ya. Dalam masalah tawakal misalnya bagaimana para salaf itu mencontohkan kepada kita, ya. Ada sebuah riwayat, ya, seorang salaf itu dalam hal tawakalnya kepada Allah, masya Allah, ketika butuh suatu makanan sekecil apapun makanan itu, memintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti kita kemudian membeli, mencari dan lain sebagainya, itu adalah bentuk ikhtiar kita. Karena bisa jadi, ya, kita secara ikhtiar dohiriyah kita mungkin mampu mendapatkan sesuatu, tapi ternyata sesuatu tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena kurangnya tawakal kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga, ya, kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, bagaimana kita menjaga identitas itu dalam kehidupan kita, ya, menjaga akhlaknya, ya, menjaga amalan-amalan yang wajib dalam kehidupan kita, ya, sehingga, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, bi'ah kita ini akan mendapatkan tauladan yang, ya, yang nyata, gitu, yang nyata. Kenapa sekarang, ya, banyak, ya, anak-anak ini justru yang diidolakan, yang diikuti adalah, ya, orang-orang yang mungkin, ya, tidak, agamanya pun kadang-kadang nggak jelas. Bahkan bukan hanya nggak jelas, kadang-kadang agama orang yang diidolakan agamanya jelas kufurnya, tapi kemudian dijadikan teladan. Kenapa? Karena krisis keteladanan di dalam rumahnya. Dan yang kedua, ya, di samping kita sadar sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang, ya, kita punya kewajiban menjaga amalan-amalan faraid, kemudian juga melengkapkan amalan-amalan faraid kita dengan amalan-amalan nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Yang kedua adalah kita sadar, ya, sebagai kepala keluarga, ya. Kita betul-betul menyadari sebagai bahwa kita ini berada dalam rumah ini, saya ini kepala keluarga, ya. Artinya bahwa ketika terjadi sesuatu apapun di tengah-tengah keluarga kita, maka yang pertama kali bertanggung jawab adalah siapa? Kita, ya. Dan ingat, pertanggungjawaban itu tidak hanya, ya, selesai ketika di dunia, tetapi pertanggungjawaban itu akan kita bawa sampai nanti di akhirat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nar, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya, ya. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Dan seorang suami itu adalah pemimpin di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, karena kita seorang kepala keluarga, kita juga menghadirkan dalam jiwa kita, menyadarkan diri kita bahwa kita ini adalah pendidik, ya, bahwa kita ini adalah pendidik, ya. Mendidik keluarga, mendidik, ya, anak istri, meskipun nanti, ya, tetap endingnya, ya, mendidik anak itu sebenarnya, ya, kunci pokoknya ada dua saja, ya. Mendidik anak itu kunci pokoknya ada dua saja. Pertama adalah dengan qudwah, dengan keteladanan. Yang kedua dengan doa, ya. Maka terus doa kita nggak pernah putus, ya. Terus kemudian juga kita bagaimana, ya, komitmen kita terhadap Al-Quran. Nah, kita ingin anak-anak kita menjadi ahlul Quran, menjadi para penghafal Al-Quran, sementara kita para orang tuanya di rumah masih banyak dengan waktunya itu lebih banyak dengan HP-nya daripada dengan Quran. Maka susah untuk menghantarkan anak yang seperti itu, karena anak-anak itu, ya, akan melihat, ya, keseharian dari orang tua kita, ya.
Makanya sebenarnya baik dan buruknya, yang paling tahu baik buruknya kita ini bukan orang lain. Yang paling tahu itu adalah siapa? Keluarga, anak dan istri kita. Ya. Sejauh mana komitmen kita terhadap Al-Quran. Ya. Kadang-kadang kita, biasanya kita sebagai yang merasa sudah sebagai orang tua ini, ya kadang-kadang kita terlalu mengandalkan anak. Jangan pernah mengandalkan anak dalam bab apapun. Ya. Jangan pernah mengandalkan anak dalam bab apapun. Boleh berharap, tapi jangan 100% mengharapkan anak. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini. Sekarang kita sudah mulai mengaji, kita mengenal, tahu hadis tentang fadilah hafal Al-Quran. Kalau kita punya anak hafid Quran, maka kita nanti akan mendapatkan mahkota ini dan itu, betul? Kemudian kita meleter-meleter bagaimana anak kita diproyeksikan untuk menjadi hafid Quran supaya nanti saya penak uripen yang akhirat. Tapi jarang di antara kita yang kemudian ingat bahwa mau kayak apapun status kita ini, sudah setua apapun kita tetap berstatus sebagai seorang anak. Yang orang tua kita juga membutuhkan doa dari antum, dari kita semuanya. Orang tua kita juga butuh dipakaikan oleh mahkota oleh kita-kita ini. Ya. Kadang kita berpikir, termasuk dalam bagaimana kita ya mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh, rajin ibadah, pintar ngaji dan lain sebagainya, supaya nanti bisa mendoakan kita kalau kita sudah meninggal. Ingat, kita ini nggak ada yang meletek sekawatu. Ya, kita semuanya ini adalah seorang anak yang kita juga punya orang tua, kita punya bapak, punya ibu, yang mereka semuanya juga membutuhkan doa-doa dari kita. Maka sebenarnya kalau kita ingin nanti anak-anak kita tuh menjadi anak-anak yang birrul walidain kepada kita, itu sebenarnya simple. Bagaimana caranya? Ya kita birrul walidain dulu kepada orang tua kita. Ya. Kita mau proyeksikan kayak apapun anak kita, kita pilihkan pondok yang paling baik, pondok tahfidzul Quran, tapi kita dengan orang tua kita neracak, kita berani, kita nggak birrul walidain, jangan harap nanti anaknya akan menjadi anak-anak yang birrul walidain kepada kita. Ya. Jadi yang paling sebenarnya simple ya, qudwah tadi. Ya. Kalau kita ingin menjadi anak-anak kita nanti anak-anak yang bekti kepada kita, maka pertama kali adalah pastikan bahwa kita sudah berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau mereka sudah meninggal, sudah mendahului kita selalu doakan. Selalu utamakan dalam doa-doa kita. Ya. Pertama kali ketika kita berdoa, kita angkat tangan, yang kita doakan adalah orang tua kita. Ya. Maka nanti anak-anak pun akan ya tumbuh dengan pun yang demikian, sadar ya, dan memiliki jiwa apa? Pendidik ya. Karena makna ayatku anfusakum itu adalah maksudnya adalah adibuhum wa allimhumul Islam. Maknaku anfusakum ya, diantara maknanya itu adalah jagalah, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya adalah allimuhum wa adibuhum wa allimuhum, ajarilah mereka adab dan ajarilah mereka tentang agama. Ya, itu tugas kita ya. Jadi mendidik itu bukan hobi ya, mendidik itu bukan apa? Hobi, tapi ini adalah kewajiban memang ya. Kewajiban, jangan sampai nanti kita ya punya rutinitas aktivitas mendidik umat, tetapi kemudian kita tidak sempat mendidik siapa? Anak-anak kita. Maka perlu kita belajar tentang pendidikan ya. Baru nanti Masya Allah, jangan sampai nanti kita ini justru nanti apa ya, kalau saya sering bilang kepada ustadz-ustadz di pesantren di Ma'atus, saya bilang gini, Ustadz, memang kita ini harus betul-betul bersabar ya. Tugas tanggung jawab di pesantren sekarang ini memang lebih berat dibandingkan dengan tahun-tahun dulu. Kenapa? Karena sekarang ini banyak para orang tua sejak dari lahir anaknya dibiarkan ya, sejak dari lahir anaknya dididik oleh ya, oleh gadget, oleh HP, oleh setan gepeng ini ya. Sementara nanti kalau sudah mulai besar, lulus SMP, sementara dia sudah kecanduan dengan HP, sudah kecanduan dengan tontonan ini itu dan lain sebagainya, baru orang tua merasa kewalahan, kemudian dia apa? Titipke ke pesantren. Padahal harusnya pendidikan itu dimulai dari rumah dulu, disterilkan dulu di rumah ya. Sterilkan dulu, dikondisikan ya, akhlaknya, adabnya, ngajinya, baru nanti
Pendidikan berikutnya, kalau kita memang sudah tidak mampu mengajarkan ke jenjang-jenjang berikutnya, baru kita pasrahkan, kita titipkan ke pesantren gitu. Nah sekarang ini enggak, sekarang ini yang banyak terjadi di pesantren itu, pesantren dianggap kayak bengkel gitu. Ya. Para orang tua di keluarga mereka, ya anaknya dihidup begitu apa, ya bebasnya seperti itu. Begitu nanti sudah mulai besar, SMP, ya SMA, sudah nggak mampu mendidik lagi, wis pondok ya. Bahkan di beberapa orang itu kadang-kadang ya cukup menyakitkan hati kami para orang yang ada di pesantren. Kenapa? Karena pesantren itu ngedeni anak, nggungan sama anak. Ini orang manut tak pondok ke lu. Ini orang manut tak pondok ke. Jadi ini pondok ya untuk RSJ ya gitu. Jadi dianggap kayak masya Allah. Mbok njajal nek apa aja nek ngedendeni anaknya mbok aja nggo pondok lah. Kowe nek ora manut tak lebu ke RSJ lho. Lah gitu mungkin ya. Ora manut tak pondok ki. Saya ketika dengar orang tua mengatakan gitu, saya sebagai orang pesantrenan ya, sebagai pendidik di pesantren, saya sakit hati itu. Sakit hati saya. Ya. Harusnya itu ya yang dimasukkan ke pesantren itu yang memang sejak lahir itu sudah steril, sudah dididik oleh orang tuanya, akhlaknya, nah, baru jenjang berikutnya dilanjutkan ke kita. Ngono kadang-kadang saya protes. Ya, saya pernah diprotes wali santri itu. Ya. Jadi memang ya tahun itu dia merasa belum, kok anak saya belum ada perubahan di pondok. Protes, telepon saya. Ustaz, kok anak saya di pondok kok masih kayak gini sih? Jajannya saya boros, turunnya saya keblok, saya wangel. Ya, tak tanya, umurnya ibu, anak ibu berapa? 16 tahun Ustaz. Ya. Sudah jenengan didik 16 tahun dengan pola pendidikan dan gaya hidupnya ibu, kemudian diserahkan kepada kami, saya harus merubah dalam waktu 1 tahun. Gak mungkin, saya bilang gitu. Ya, gak mungkin. Saya bukan nabi, saya bukan malaikat, saya manusia biasa. Ya, jadi pengennya itu begitu masuk pondok itu setahun itu udah langsung kepadanya itu lain Power Rangers berubah gitu kan, langsung jadi lain pondok gitu. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya ya, kita sebagai seorang muslim dan juga sebagai kepala keluarga ini memang kita harus apa namanya ya, masa peka dalam banyak hal. Kita juga harus menyadarkan diri kita sebagai aktivis dan sebagai dai ya. Kita sadar ya sebagai aktivis dan sebagai dai ya. Artinya bagaimana kita ini di samping kita ini juga soleh di dalam keluarga ya, dalam rumah tangga, tapi kita ini juga bisa memberi apa, perubahan, menjadi muslih, menjadi apa, agen perubahan di tengah-tengah masyarakat sekitar kita. Kenapa kita harus mendakwai dan menjadi apa, panutan dan tauladan di tengah-tengah lingkungan kita? Kenapa kita harus memperbaiki lingkungan kita? Karena mau tidak mau anak-anak kita itu pasti akan bermain dan bergaul dengan lingkungan. Kalau kemudian lingkungan kita itu tidak terkondisikan, kalau misalnya lingkungan antum adalah lingkungan orang yang mabuk-mabukan, banyak orang judi, main, antum merasa aman nggak melepaskan anak antum main ke rumah tetangga itu? Pasti was-was ya. Kalau saya alhamdulillah karena hidup di rumah komplek perumahan gitu kan, di gerbang metu sithik ana satpam, "Mas mau kemana?" Loh, saya tak cul ke sawaya-waya dolan, saya merasa aman. Merasa aman. Karena paling dari rumah keluar paling rumahnya ke rumah tetangganya Ustadz KPK, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Neng kono paling ngopo sih? Main-main biasa. Saya nggak akan mengkhawatirkan anak-anak saya main ke sana kemudian ini nonton itu. Insya Allah saya nggak khawatir. Kenapa? Karena tetangga saya mau masyarakat saya masyarakat yang ya insya Allah ya orang-orang yang ya berusaha paling tidak untuk komitmen terhadap Islam ini. Tapi kalau coba ya, tapi kan gue kan sa-RT gerwong 8. Lah sak perumahan saya itu kan cuma 8 orang, 8 kakak gitu kan. Ya kalau melewas ke yang lainnya ya masya Allah. Jadi kenapa kita ya harus ya punya kepedulian dan kepekaan terhadap masyarakat, kita sebagai dai di tengah-tengah masyarakat, karena mau nggak mau kita ini akan hidup di tengah-tengah masyarakat dan anak-anak kita akan muayyashah dengan mereka semuanya ya, dengan mereka semuanya.
Kemudian juga kita menyadari dan kita sadar sebagai anggota masyarakat. Ya. Kita sadar sebagai anggota masyarakat. Ya. Para ikhwas sekalian diagungkan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat kita ini ya merupakan lahan yang subur, ya. Lahan yang subur untuk apa? Untuk islamisasi kultur. Ya. Mereka itu lahan kita itu. Ya. Mereka itulah lahan dakwah kita ini. Ya. Maka ya, karena memang kita, kenapa kita harus selalu mendekat dan merapat dengan masyarakat? Karena kita memang makhluk sosial, kita nggak bisa hidup seorang diri, nggak mungkin. Ya, nggak bisa. Kita memang tetap akan membaur dengan masyarakat, ya. Maka bagaimana kemudian kita bisa, ya, melakukan apa tadi, proses perubahan, penyadaran, dakwah. Kita lihat coba bagaimana Rasulullah SAW pun memilih dalam bab masyarakat itu. Rasulullah punya pandangan-pandangan masyarakat bi'ah yang boleh kita hidup di tempat itu. Contoh misalnya terjadinya atau adanya hijrah. Baginda Nabi SAW pada saat setelah ya sekian lama berdakwah, ya sekian tahun berdakwah di kota Mekah, kemudian sudah merasa sempit lahan dakwahnya, bahkan kemudian sudah mulai penyiksaan secara fisik terhadap para sahabat yang sedemikian rupa, maka Nabi SAW mulai mengalihkan pandangannya ke suatu masyarakat yang di situ warganya nggak dizalimi, bisa bebas beribadah kepada Allah. Maka Rasulullah SAW memilih negeri Habasyah untuk apa? Menjadi tempat mahjarnya, tempat hijrahnya. Maka terjadilah hijrah pertama ke negeri Habasyah. Ya, karena sudah tidak mungkin lagi untuk bertahan hidup kota Mekah. Maka beliau mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Untuk apa? Supaya berada di suatu masyarakat yang di situ bisa mengembangkan agama, bisa beribadah kepada Allah dengan leluasa. Ya. Jadi memperbaiki masyarakat itu tanggung jawab kita semuanya. Ya, tanggung jawab kita semuanya. Karena kalau orang-orang yang baik ini tidak berperan di tengah masyarakat untuk mengadakan perubahan di tengah-tengah masyarakat, maka yang akan terjadi adalah masyarakat kita akan dirusak oleh orang-orang yang rusak itu. Ya. Kalau kita tidak menebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, maka di tengah masyarakat kita akan tersebar kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Jadi di tengah-tengah masyarakat ini adalah merupakan apa? Medan jihad, lapangan. Ya. Masyarakat itu adalah lapangan untuk apa? Terus bersaing. Bersaing antara siapa? Bainal haq wal batil. Ya. Bainal haq wal batil, al haq wal batil terus akan oyak-oyakan terus gitu. Kalau sampai nanti yang kemudian yang dominan di tengah masyarakat adalah kebatilan, maka al haq akan semakin tenggelam. Ya. Untuk menghilangkan kebatilan gimana caranya? Ya kita naikkan ratingnya al-haq ini gitu. Bagaimana caranya? Dengan kita berdakwah, kita berperan aktif di tengah masyarakat. Ya. Kalau perlu tuh nanti ya namanya ketua RT, ketua Karang Taruna, ya mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati, nek perlu sak presiden itu ya orang-orang yang memang dekat dengan Al-Qur'an. Ya. Orang yang punya visi misi visi misi Qur'ani, orang yang punya visi misi Islami. Karena memang kadang beberapa kondisi itu tidak bisa diselesaikan oleh kita ini. Loh, coba saya ngerek ngerambung kayak tadi pagi itu saya hampir saja jatuh gitu ya. Pagi-pagi saya mau ngisi Ahad pagi di Ngelebak itu, ya di ke arah Tawamangu setelah Kali Samin itu kan jalan tikungan gini nih. Lah dari belakang puluhan motor digeber-geber ke KP, kemudian tikungan ke orang tidak ngurangi gasnya, malah dipol gas pol rem aja. Gitu. Pada satu wis minggir banget, saya mikir iki sing iso menghentikan kayak gini ini siapa aja. Ya, kalau seandainya saya tadi itu mau mandek, kemudian tak cegah, saya babak belur wong cah ratusan, Pak. Itu sing nggo motor, belum lagi yang sudah ngetem di situ tuh sudah puluhan orang.
ya sudah siap dengan kameranya, siap dengan HP-nya untuk mengabadikan aksinya mereka di tikungan-tikungan itu nggak saya nyerempet wong itu bukan jalannya mereka tuh, 2 jalur itu jadi sak jalur Pak. Loh, yang akan bisa menyelesaikan urusan seperti ini siapa Pak? Antum. Maka perui antum nanti. Nah, itu harus orang yang punya power kayak gitu itu. Itu baru salah satu contoh saja. Ya. Baru salah satu contoh. Ya. Di tempat-tempat kita ini Masya Allah ya, di satu sisi cukup menggembirakan ya, perkembangan Karanganyar ini sebagai ya kota Al-Quran, dan sekarang Karanganyar itu dikenal oleh dunia itu bukan gerujukan sewunya Pak. Iya, dikenal Islamnya dan Al-Qur'annya. Satu sisi alhamdulillah. Tapi jangan lupa, sisi yang lainnya itu, sisi gelapnya itu juga semakin moncer. Maka ini terus soroah ini, pertarungan ini harus kita lawan terus. Ya. Ini sekarang banyak itu ke arah Tawangmangu, ke arah Candi Sukuh, itu ya rumah-rumah itu sekarang sudah menjadi penginapan untuk ya kayak gitu. Ya. Bahkan saya pernah dapat cerita sekian tahun yang lalu itu, kalau sudah hari merah kayak tanggal merah gini nih, hari-hari besar ya pokoknya hari-hari libur itu ya, di kebun teh itu yang namanya kondom itu banyak sekali. Yo, sing nganggo kondom sapa? Monyet. Enggak kan? Ini PR buat kita semua. Ya. Dan kalau kita orang-orang yang punya visi misi kebaikan ini diam, maka mereka yang akan bangkit. Maka kita sebagai ya, Masya Allah, kita ini berarti punya profesi kita tuh banyak Pak. Ya, sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai kepala keluarga, sebagai pendidik, sebagai aktivis, kita sebagai dai, ya, sebagai tokoh masyarakat, jangan diem saja. Ya. Karena memang hakikat kehidupan kita ya seperti itu. Ya, sambil kita mempersiapkan anak-anak kita, ya mungkin kita secara keilmuan kita mungkin masih pas-pasan, oke, enggak apa-apa, kita sambil mempersiapkan anak-anak kita, ya biar nanti anak-anak kita juga terkondisikan dengan itu. Ya, dimulai dari mana? Dari kita para orang tua. Nah, sadar sebagai anggota keluarga, bagaimana menjadi tokoh, ya menjadi qudwah, ya paling tidak dengan perilaku kita itu nanti sudah menjadi qudwah di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita di tengah masyarakat itu menjadi orang yang selalu memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada masyarakat. Paling tidak minimalnya adalah masyarakat kita merasa nyaman dengan keberadaan kita itu. Ya. Minimalnya adalah masyarakat kita ini merasa nyaman dengan keberadaan kita ini. Jangan sampai malah justru dengan keberadaan kita masyarakat kita terganggu. Ya. Maka pastikan dalam seluruh aktivitas dakwah kita, kita selalu dibimbing dengan ilmu syar'i. Ya. Maka nanti kalau di marhalah takwin itu nanti ada materi tentang daruriyatu ilmi syar'i fi majalid dakwah. Urgensi ilmu syar'i dalam lahan dakwah itu. Ya. Tujuannya untuk apa? Supaya seluruh aktivitas hidup kita di tengah masyarakat kita itu memang dibangun di atas ilmu. Nabi SAW bukan hanya sekedar mengizinkan para sahabat hijrah ke Habasyah, ya, yang memang diantara tujuannya adalah untuk untuk menghindari menghindari pedihnya siksaan dari orang-orang kafir. Tapi memang lebih jauhnya adalah melihat di situ ada pemimpin yang adil, ya, yang tidak akan mendolimi penduduknya, dan memang faktanya gitu. Para sahabat dilindungi di situ, bisa hidup dengan leluasa. Pada saat mereka sudah hijrah ke Habasyah, ada hijrah pertama, hijrah kedua, nanti ada juga Rasulullah SAW mencoba menawarkan dakwahnya ke kota Taif. Ya, ke kota Taif. Jadi setelah upaya yang beliau lakukan memperbaiki kota Mekah, ternyata mendapatkan rintangan dan halangan yang sedemikian dahsyat, bahkan Nabi dan para sahabat disiksa. Maka Nabi SAW mulai melihat ke peluang dakwah di tempat yang lain. Ya. Kita juga gitu, kalau misalnya Karanganyar wis rampung, itu kita mulai melirik Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, nyebrang Gunung Lawu, Magetan, ya, menawarkan dakwah itu. Ini Karanganyar rampung isik Pak, ya, Karanganyar rampung isik, ya mudah-mudahan ya nanti Karanganyar itu yang selalu saya sampaikan di mana-mana, ya, mudah-mudahan nanti Karanganyar ini menjadi Gazanya Indonesia, ya, yang insya Allah nanti akan memerdekakan Indonesia kembali, dimulai dari Karanganyar. Ya. Gaza itu sekarang satu-satunya kota di Palestina yang tidak bisa dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Tinggal Gaza saja.
Ya. Yang lainnya sudah dikuasai Yahudi semuanya. Ya. Kita juga mudah-mudahan nanti Karanganyar kita mulai dari Karanganyar. Dimulai dari siapa? Dari kita semuanya. Ya. Tapi kita punya peluang yang besar, tapi tantangan kita juga besar. Ya. Karena Karanganyar ini menjadi kota wisata, ya, masya Allah, ya, wisatanya di Karanganyar itu, saya tidak mengatakan tempat wisata itu tempat apa namanya, tempat kemaksiatan, saya tidak mengatakan yang demikian. Cuman tempat-tempat wisata itu berpotensi menjadi tempat apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baginda Rasulullah SAW setelah sebagian para sahabat hijrah ke Taif, kemana? Ke Habasyah. Beliau sendiri yang kemudian keluar dari Mekah ke menuju kota Taif. Untuk apa? Menawarkan Islam ini. Meskipun nanti di situ, ya, beliau mendapatkan hadangan, rintangan yang sangat dahsyat sekali. Ya. Dan bahkan ketika beliau menawarkan kepada para malak, ya, kepada para tokoh-tokoh pimpinan masyarakat, semuanya menolak. Nggak ada yang menerima. Bahkan di jalan-jalan itu yang suruh mengganggu, yang suruh mengejek Nabi SAW itu anak-anak kecil. Ya. Nek sing ganggu ke wong dewasa, dibalang karo wong dewasa, itu kan arek engko mbuh nek tekan gelute kalah, ning nek ngelawan ayo patut to, Pak. Ya, misalnya saya neng dalan diganggu oleh Mas Adi gitu ya. Walaupun saya yakin nek gelut sama Mas Adi saya pasti kalah, tapi kan saya ngelawan kan wani gitu loh. Patut gitu loh. Tapi nek diganggu oleh cah cilik, saya diganggu oleh anak-anak Mas Yahman itu, nek pinggir jalan dibalangi batu, diudoni, njurane kapak gitu jalan sak ngono kuwi. Ya kan, ata ide cah cilik menang yo ora bangga, nek kalah isin gitu kan. Itu di Taif gitu. Tetapi ya, meskipun perjalanan dakwah yang demikian para ikhwah, ini busra bagi kita semuanya. Dakwah itu insya Allah nanti nggak ada gagalnya. Baginda Nabi SAW ketika berdakwah ke Taif, walaupun orang Taif tidak ada seorang pun yang masuk Islam, tapi kesuksesan besar bagi Nabi SAW dalam dakwah. Satu, ya, karena juga dakwah beliau ke Taif itu menjadi perantara masuk Islamnya seorang budak bernama Adas. Ya, jadi kalau kita baca sirahnya itu, pada saat setelah keluar dari kota Taif, kemudian Nabi SAW singgah di sebuah kebun anggur milik anak-anaknya Robi'ah. Ya, beliau di situ, maka oleh anak-anaknya Robi'ah ini ngutus budaknya itu untuk apa? Menyuguhkan satu nampan anggur, ditujukan kepada Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi SAW sebelum beliau dahar, beliau membaca Bismillah. Maka Adas ini kaget, ini saya sudah berpuluh-puluh tahun di kota Taif, saya belum pernah mendengar ada orang makan nyebut nama Allah dengan membaca Bismillah. Karena Adas ini ternyata orang Nasrani. Adasnya asli orang Nasrani. Maka begitu mendengar Nabi ketika mau dahar beliau membaca basmalah, Bismillah, maka Adas kembali bertanya, sebenarnya Anda ini siapa? Disampaikan saya adalah seorang Nabi gini. Maka kemudian Adas pun mencium tangan, mencium kakinya baginda Nabi SAW, dan saat itu juga Adas kemudian masuk Islam. Satu. Yang kedua, ketika beliau melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah, lewat di sebuah lembah Nakhlah namanya. Di situ di lembah Nakhlah itu baginda Nabi SAW bertemu dengan sekelompok dari jin. Ya, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan mereka pun masuk Islam. Dan para jin-jin ini begitu kembali kepada kaumnya, mereka kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran itu kepada kaumnya. Ya, ini bisa dibaca dalam surat Al-Jin, ya, dalam surat Al-Ahqaf, kisah-kisah tentang hal demikian. Nah, bahkan termasuk ya di antara bagaimana pentingnya masyarakat ya sadar terhadap kondisi masyarakat, kita butuh dan memikirkan masyarakat. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kemudian mengutus siapa? Mus'ab bin Umair untuk apa? Untuk menjajaki potensi dakwah di kota Yathrib. Akhirnya Mus'ab bin Umair pun berangkat. Ya. Dan Mus'ab bin Umair beliau sendirian itu mempersiapkan kota Yathrib dalam waktu 1 tahun. Alhamdulillah, ternyata masyarakat Yathrib ini adalah masyarakat yang mudah untuk didakwahi. Ini disinilah pentingnya. Jadi pertanyaannya, kenapa Yathrib itu mereka mudah menerima Islam daripada kota Mekah? Ya, kota Mekah itu sampai berarti Nabi SAW hijrah ke Madinah itu berarti tahun keberapa? 13 kenabian ya. Karena Rasulullah nanti di Mekah kan 13 tahun. 13 tahun loh, akhirnya Rasulullah SAW harus meninggalkan kota Mekah.
tidak berhasil mengislamkan kota Mekah. Justru di Yathrib yang hanya waktu sekian tahun ya, itu sudah siap untuk menjadi tempat hijrah dan kemudian Islam subur di situ. Di sini pentingnya. Kenapa? Apa sebabnya demikian? Kenapa di Mekah ini nggak subur sementara di Madinah, di Yathrib subur? Di sini kembalinya kepada apa? Ilmu. Karena kalau orang-orang Yathrib ya, dan orang Yathrib itu yang paling menonjol di situ ada dua suku, suku Aus dan Khazraj. Ya, Aus dan Khazraj ya. Itu mereka sudah punya bekal, punya modal informasi tentang kenabian. Dari mana? Dari muayasah mereka, hidup mereka bersama dengan siapa? Orang-orang Yahudi. Kan di Yathrib itu nanti ada 3 suku Yahudi besar ya, 3 besar, ada Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraidah. Ini orang Yahudi semuanya. Karena orang Yathrib ini sudah terbiasa membaur hidup dengan orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yathrib itu sudah punya informasi tentang kenabian. Karena orang Yahudi itu setiap ada cekcok dengan orang penduduk asli Yathrib, itu selalu ngancamnya gini, Mas, sampean ra macam-macam mbek aku loh. Nanti sebentar lagi akan lahir seorang nabi terakhir dan saya akan memerangi kalian bersama dengan nabi itu. Jadi orang Yathrib itu sudah tahu informasi tentang kenabian, akan adanya nabi sudah. Sementara di Mekah, Mekah kan paganis, di situ nggak ada ahlul kitabnya, murni penyembah berhala. Mereka tidak pernah mendapatkan informasi tentang kenabian. Bahkan mungkin nabi ki opo mungkin ya bingung gitu. Itu di Mekah. Mereka nggak pernah tahu informasi tentang kenabian, tentang agama tauhid, minim sekali. Apalagi informasi nabi terakhir yang akan dilahirkan, itu mereka nggak punya sama sekali informasi tentang itu. Makanya di Mekah angel, ya baru nanti di Yathrib, ya dengan cepat itu ya. Karena ketika nanti terjadi Bai'ah Aqabah pertama, Bai'ah Aqabah itu perwakilan dari orang-orang Yathrib bertemu dengan, kan belum hijrah ini ya, di sana di Yathrib baru ada siapa tadi? Mus'ab bin Umair sebagai dai-nya. Nanti di musim haji akan ada beberapa utusan datang ke Mekah, nanti ketemu dengan Nabi SAW di satu tempat namanya Aqabah. Kemudian Nabi tawarkan Islam, gini dijelaskan, maka kemudian salah satu dari peserta Bai'atul Aqabah pertama ini mengatakan gini, ini kayaknya nabi yang sering disebut oleh orang-orang Yahudi itu ya, ini kayaknya nabi yang sering disampaikan oleh orang-orang Yahudi itu. Yuk kita sambut sebelum kita kedahuluan oleh orang-orang apa? Yahudi ya. Maka semangatnya menerima nabi ini lebih cepat di Madinah daripada di mana? Mekah. Kembalinya kepada apa tadi? Ilmu, informasi. Orang yang punya ilmu itu biasanya pola jiwa pikirnya itu akan lebih terbuka ya. Makanya Allah mengatakan, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dengan tidak? Nggak usah dijawab, pasti nggak akan sama ya. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kenapa kita harus memperhatikan ya, memperdulikan kondisi masyarakat? Karena Nabi SAW sendiri punya punya kepedulian terhadap masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu adalah merupakan tempat tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala ini ya. Maka sebagai seorang aktivis, seorang dai, jangan kemudian bersikap eksklusif, mengucilkan diri, kemudian membatasi diri dari masyarakat. Aktivis itu membaur. Aktivis itu membaur. Kita terus belajar, kita tarbiyah dan sebagainya untuk memperkuat imun kita, tapi kita kemudian juga membaur di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya itu apa? Untuk bisa mewarnai ya, memberikan pengaruh, untuk menjadi suri tauladan, menjadi tokoh kalau perlu di tempat-tempat itu, sehingga orang ya target minimal kita, kalaupun nanti masyarakat tidak semuanya bisa kita ajak untuk sama-sama memikul ya beban-beban dan kewajiban berdakwah ini, minimal mereka menjadi simpatisan ya kan, minimal mereka tidak mengganggu kita, minimal mereka tidak memusuhi kita ya. Karena kalau sudah nanti ya, atau paling tidak minimalnya mereka tidak dimanfaatkan oleh orang-orang kafir untuk memusuhi dan memerangi kita, supaya tidak diadu domba kita dengan mereka.
Karena sekarang ini kan polanya orang kafir itu kan istilah orang Jawa itu apa? Nabok jileh tangan. Ya. Jadi orang kafir itu polanya itu adalah nabok jileh tangan. Jadi sebenarnya kita ini orang Islam itu sedang dikeplaki oleh orang kafir. Neng sing tangan sing go ngeplaki iki tangane siapa? Orang Islam sendiri gitu. Nah awake dhewe rek males. Loh, awake dhewe yo ngeplak sesama kaum muslimin. Nek ora diwales wong dikeplaki terus. Ya. Loh, pengajian dibubarkan apa ora dikeplaki to, Pak? Ya. Para ulama diperlakukan yang demikian. Ya. Pengajian semakin subur digumuni. Heran saya sama ibu-ibu, makin rajin ke tempat pengajian. Ya. Keplak jileh tangan ya. Nah, maka para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat luas kita ini adalah medan pertarungan dan medan pertempuran bainal haq wal batil. Ya, tinggal kita pilih, kita ini akan ikut ya mempromosikan al-haq sehingga wajah al-haqqu wa zahaqal batil ya. Datang hak kemudian yang batil musnah, atau naudzubillah justru yang sebaliknya, yang batil semakin eksis semakin kuat, kemudian yang al-haq semakin apa? Redup, naudzubillah ya. Ini lapangan pekerjaan kita semuanya para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kenapa kita harus ya memperdulikan di tengah masyarakat kita berdakwah, mengajak? Itu adalah sebagai bentuk saham kita ya. Setelah saya renung-renungkan itu, ternyata kenapa kita harus berdakwah, kenapa kita harus ngajar ngaji, kita harus membina orang. Itu Masya Allah gini, ibaratnya gini, kalau antum bekerja sebagai karyawan atau sebagai apapun ya, apalagi yang kerja serabutan ya, itu nanti kalau sudah mati antum masih dapat gaji nggak? Antum mati lahiran kan gajinya kan mandek gaji. Tapi kalau antum itu nggak kerja, ning duwe saham, oh di sana ada perusahaan, saya punya saham 1 M, itu antum nggak usah kerja, itu setiap bulan terima kan, ya nggak? Bahkan nanti pada saat antum mati, itu saham masih berjalan, perusahaan masih jalan, anak cucu antum sudah tinggal menerima hasil dari saham antum, gitu betul? Kita sekarang di akhirat juga gitu. Kalau kita ini hanya dalam beribadah memenangkan al-haq ini ya, memenangkan al-haq ini, antum kita hanya mengandalkan kita dengan sholat kita, zakat kita, haji kita, sepirao sih? Kalau kita hanya mengandalkan sholat kita itu seberapa toh? Sholat kita nggak seperti Utsman bin Affan ya, yang semalam itu hanya sholat 1 rakaat ning sing diwaca 30 juz ya. Jihad kita tidak seperti Thalhah bin Ubaidillah, infak sedekah kita tidak seperti siapa namanya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Haji kita wong sakmene mbane ge wong pira sing haji. Dan itu nanti kalau antum mati, itu ibadah sudah habis, selesai. Antum nggak punya saham. Jadi kenapa antum harus saya arahkan untuk ngajar di Rosa, ngajar ini, ngajar ini? Itu supaya antum punya saham, antum belajar Al-Fatihah yang benar, kemudian nanti antum ajarkan ada orang nanti yang bisa bacaan Al-Fatihah dengan benar, dia terus sholat, dia bahkan ngajarkan kepada anak cucunya. Nanti antum meninggal dunia, bacaan-bacaan Al-Fatihah yang mereka baca itu masih mengalir kepada antum karena antum punya apa? Saham. Sebagaimana dari saham di dunia tadi. Kita sudah meninggal dunia, kita sudah nggak kerja, kita tinggal terima gaji, beres. Besok di akhirat juga demikian. Kalau kita semakin besar dan semakin banyak saham kita, maka besok di akhirat kita sudah mati, kita sudah nggak sholat, kita sudah nggak zakat, kita sudah nggak haji, tapi kemudian pahala masih akan mengalir kepada kita. Kenapa? Karena kita punya saham di dunia, saham Al-Fatihah misalnya, saham mengajarkan orang baca Al-Quran. Masya Allah, makanya saya mikir-mikir, seluruh kebaikan umat manusia ini semuanya berujung mengalirnya kepada Abu Bakar ya, subhanallah ya, tentunya pasti kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya kira demikian para ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan kajian pada siang hari ini. Jadi para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi seorang bapak, menjadi seorang ayah itu tidak mudah dan tidak sederhana. Kita punya tanggung jawab yang begitu banyak. Kenapa? Karena kita hanya fokus pada tengah-tengah keluarga kita, kita mengabaikan masyarakat. Ingat, anak-anak kita akan hidup di tengah masyarakat.
Kalau kita mengabaikan masyarakat, ingat kita juga akan hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalau ketika masyarakat itu kondisinya tidak baik-baik saja, maka sangat mungkin keburukan-keburukan yang ada di tengah masyarakat juga akan akan mengenai diri kita. Maka semampu kita, kita tugas sebagai seorang tua, di samping gulawentah mendidik anak tadi, juga doakan, mintakan kepada Allah, titipkan cita-cita antum sekalian kepada anak-anak kita. Ning ojo ngendelke anak, hanya sifatnya menitipkan. Seperti di awal tadi kisah tentang siapa tadi? Sa'id bin Zaid. Sa'id radhiyallahu anhu menjadi salah satu al-mubasysyirina bil jannah, di antaranya adalah karena keberkahan dari bapaknya, yaitu Zaid bin Amr bin Naufal, karena beliau telah menitipkan cita-cita besar untuk mengenal Allah, untuk mengenal agama yang benar, hanya saja tidak kesampaian karena sudah kedahuluan oleh ajal. Maka kemudian Zaid menitipkan cita-cita besar itu kepada siapa? Kepada Allah, untuk dititipkan kepada siapa? Kepada anak keturunan kita. Hari ini yang kita mungkin belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghafal Al-Qur'an, kita titipkan kepada Allah. Kita titipkan kepada Allah supaya nanti cita-cita kita ini tersampaikan kepada siapa? Para anak-anak kita. Hari ini kita mungkin belum menguasai ilmu syar'i, tapi kita kemudian mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi para alim, para ulama di tengah-tengah umat nantinya. Demikian, wallahu taala bisawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.